Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan Ibu Bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan penelitian dan publikasi karya dalam Smart Dosen tahun 2022. Inilah biodata saya sebagai dosen. Saya sebagai dosen dimulai pada tahun 2017 karena diangkat sebagai dosen tetap 1 Maret 2017. Inilah biodata saya pribadi dengan nama Ridha Rahman, SSI MMM.com, NIDN 0310118203, home base di program studi Sistem Informasi dengan nama Perguruan Tinggi Universitas Adiraja Sareswara Sanjaya, tanggal lahir 10 November 1982 dan diangkat menjadi dosen 1 Maret 2017. Status keaktifan masih aktif, ikatan kerja alhamdulillah masih dosen tetap. Untuk jabatan fungsional sudah lektor diangkat pada tanggal 1 Mei 2001. Pendidikan terakhir S2 di Sistem Informasi di STIMIK LIKMI Bandung. Untuk pangkat atau golongan Penata Muda tingkat 1 3B, masa kerja sudah 5 tahun, masa kerja fungsional 4 tahun, untuk usia sampai saat ini adalah 39 tahun 5 bulan. Inilah profil penelitian saya dengan Google Scholar ID _RU6R0AAAAJ dengan Sinta ID 5990646, Scopus ID 572082833444. Dengan nama Facebook saya Ridha Rahman, Instagram _Gria_Polisa, YouTube dengan nama Ridha Rahman, untuk email ridharahman@ars.ac.id. Untuk kurang lingkup penelitian saya meliputi sistem informasi, data mining, kecerdasan buatan, dan manajemen informatika. Di dalamnya adalah matematika terapan. Inilah pencapaian saya di Scopus dan Sinta. Untuk Scopus menghasilkan proceeding internasional atau conference, menghasilkan 2 artikel. Di dalam Sinta 2 menghasilkan 1 publikasi, di Sinta 3 publikasi, Sinta 4 10 publikasi, Sinta 5 3 publikasi, dan yang tidak termasuk kategori adalah 30 publikasi. Untuk skor di Scopus, dokumen ada 2 dokumen, citasi ada 5 citasi, H indeks 1, I10 indeks masih kosong, G indeks masih kosong. Untuk pencapaian Google di dokumen ada 47 dokumen, ada 261 citation, ada 7 H indeks, ada 5 I10 indeks, dan 16 G indeks. Inilah top 5 paper by citation dengan judul yang pertama adalah penerapan metode moving average dan exponential smoothing pada peramalan produksi industri garment. Di sini diterbitkan di Jurnal Informatika Sita 4, halaman 211 sampai 220 tahun 2018, volume 1. Di sini yang mensitasi ada berjumlah 74 citasi. Urutan yang kedua adalah implementasi framework Laravel pada aplikasi pengolah nilai akademik berbasis web. Di sini juga terbit di Jurnal Informatika Sinta 4, volume 1 di tahun 2017. Di sini berjumlah 36 citasi. Urutan ketiga dengan jumlah 29 citasi dengan judul penerapan metode AHP untuk menentukan kualitas pakaian jadi di industri garment. Di sini juga terbit di Jurnal Informatika Sinta 4 pada tahun 2019. Urutan keempat dengan jumlah 28 citasi dengan judul penerapan metode Kelsen Factor pada sistem pakar penentuan minat dan bakat siswa SD. Di sini terbit di Jurnal Khazanah Informatika di Sinta 2
dengan Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika pada tahun 2018. Peringkat kelima yaitu dengan judul Strategi Pengembangan Usaha pada UMKM Baju Bayi Indra Collection. Di sini diterbitkan di Jurnal Abdi Mas BSI, di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2018 dengan jumlah 12 sitasi. Selanjutnya adalah saya juga di sini menghasilkan Scopus dengan proceeding internasional pada tahun 2019 dengan judul Implementation of Text Mining Model to Emotion Detection on Social Media Comment Using Particle Swarm Optimization and Naive Bayes Classifier. Di sini belum Q jurnal pada tahun 2019 diterbitkan di CITSM 2019, yaitu International Conference on Cyber and IT Service Management. Saya sebagai penulis kedua dengan penulis utama dengan Bapak Ervian Junianto dengan citasi 4. Pada tahun 2018, kami juga bekerjasama dengan Pak Ervian Junianto, saya sebagai penulis ketiga, dengan judul Classification of Science, Technology, and Medicine atau STM, Domain Switch, PSO, and NBC. Ya, di sini terbit di CITSM juga, di International Conference on Cyber and IT Service Management dengan 1 citasi. Selanjutnya di dalam penerbitan Sinta 2, saya diberi judul Penerapan Metode Chernelli Vector pada Sistem Pakar, Penentuan Minat dan Bakat Siswa SD. Di sini di Khazanah Informatika, Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika pada tahun 2018. Di Sinta 3 menghasilkan 3 publikasi, 3 jurnal, yaitu yang pertama dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Donor Darah Berbasis Web pada Unit Transfusi Darah Kabupaten Sumedang. Di sini penulis pertama ataupun penulis tunggal di Jurnal Tekno Insentif, yaitu oleh LL Dikti 4 di halaman 44 sampai 51. Selanjutnya dengan judul Penerapan Metode Simple Additive Weighting atau SAW pada proses penerimaan karyawan. Ini juga terbit di Jurnal Tekno Insentif di Sinta ketiga dengan volume 12 halaman 23 sampai 29. Yang terakhir di Sinta 3 dengan judul Analisa Kesuksesan E-Government Lapor dengan Model Delon, McLean, dan Metode PLS-SEM. Di sini di Jurnal Sistemasi dengan Jurnal Sistem Informasi nomor 2 dan volume ke-2 di halaman 357 sampai 368. Penelitian yang dinadai oleh Kemenristek-Dikti, saya menghasilkan 3 karya, yaitu pada tahun 2018 sampai 2019. Jenis penelitian dosen pemula, saya sebagai penulis kedua, dengan judul Implementation of Text Mining Model to Emotion Detection on Social Media Comment using Particle Swarm Optimization and Naive Bayes Classifier dengan dana 14 juta. Yang kedua adalah pada tahun 2019 sampai 2020, penelitian dosen pemula juga dengan judul Penerapan Data Mining Metode A Priori dan PP3 pada penjualan media edukasi, studi kasus OISA Smart Kit. Di sini didanai oleh Kemenristek Dikti juga dengan 19 juta rupiah. Karya yang ketiga adalah pada tahun 2019 sampai 2020, jenis penelitian dosen pemula dengan judul Klasifikasi Sel Nukleus dan Sel Radang berdasarkan analisa tekstur pada citra mikroskopik pap smear dengan dana 20 juta. Di sini juga saya sebagai penulis kedua. Saya juga menghasilkan hak intelektual pada tanggal 18 September 2019, jenis ciptaannya karya tulis atau artikel dengan judul Implementation of Text Mining Model to Emotion Detection on Social Media Comment Using Particles from Optimization and Naive Bayes Classifier dengan nomor pencatatan 000154905. Haki yang kedua adalah pada tanggal 6 September 2019 dengan ciptaan program komputer dengan judul Aplikasi Sistem Informasi Percetakan dengan nomor pencatatan 000153114.
Haki yang ketiga ada pada tanggal 9 September 2020 dengan ciptaan program komputer dengan judul program komputer nomor pencatatan 000202977. Haki yang keempat pada tanggal 15 September 2020 dengan jenis ciptaan jurnal dengan judul penerapan data mining metode a priori dan PPT pada penjualan media edukasi di studi kasus OISAS Market nomor pencatatan 000202732. Di sini juga saya merancang rencana penelitian pada tahun 2021 dan sampai 2022 dan bekerjasama dengan Kemenristikti untuk didanai sekitar 2 tahun dengan judul penerapan metode single, double, and triple exponential smoothing pada penjualan home living di OSIA Smart Family All Shop. Di sini yang melatar belakangi penelitian saya karena saya senang sekali dengan ruang lingkup matematika terapan ataupun data mining. Di sini OISA Smart Family adalah toko online yang sudah berdiri sejak 2017. Sebelumnya, perjualan produk edukasi pada tahun 2019, perubahan nama dari OISA Smart Kit ke OISA Home Family didasari oleh keinginan pasar atau konsumen yang membutuhkan produk-produk bukan hanya untuk anaknya saja, melainkan untuk semua keluarga. Zaman sekarang, untuk bisa berjualan atau berbisnis harus pintar dan cerdas karena persaingan sangat ketat. Perlu adanya inovasi dan perancangan, salah satunya peramalan atau forecasting. Dalam perancangan dan peramalan harus membutuhkan media supaya bisa memprediksi kebutuhan konsumen di masa yang akan datang. Di sini exponential smoothing adalah suatu metode forecasting atau peramalan pada data waktu tertentu dengan cara menggunakan baik pada data-data sebelumnya untuk dapat meramalkan nilai data selanjutnya. Dan metode tersebut terus-menerus melakukan pengembangan peramalan dengan cara mengambil nilai range smoothing dengan nilai masa lalu dari data time series dengan cara menurunkan atau eksponensial. Berdasarkan deskripsi permasalahan serta penelitian terdahulu, maka dari itu penelitian ini akan membandingkan metode single, double, and triple exponential smoothing untuk menghasilkan nilai parameter yang optimal dalam menghitung peramalan penjualan home living di OISA Smart Family All Shop. Ini juga menghasilkan roadmap-nya seperti ini. Pertama, tahap pertama adalah survei penelitian. Jadi survei penelitian itu sekitar 2 bulan ya ke tempat objek penelitian yaitu di Allshop OISA Smart Family mengambil data, interview, observasi. Di sini selanjutnya sesudah survei penelitian ke tahap 2 yaitu pengumpulan datasheet ya. Pengumpulan datasheet bisa menggunakan media aplikasi Excel ataupun media yang lain. Setelah dihitung, diproses, baru ke tahap 3 yaitu pengolahan datasheet ya. Pengolahan datasheet bisa dibantu dengan media-media yang lain seperti aplikasi Microsoft Excel ataupun RapidMiner ataupun MATLAB program aplikasi yang fokus di perhitungan matematiknya. Tahap keempat adalah mengimplementasikan metode exponential smoothing tadi ya, yaitu metode single, double, and triple. Di sini kita akan kalkulasikan, kita akan hitung apakah tiga-tiganya baik atau salah satunya. Selanjutnya ke tahap 5, kita mengevaluasi dari hasil exponential smoothing tadi dengan single, double, and triple. Setelah kita dievaluasi dan menghasilkan nilai yang terbaik, kita melanjutkan di publikasi. Di sini rencana publikasinya ke seminar nasional atau jurnal internasional seperti itu. Doakan semoga penelitian ini yang lagi berjalan bisa di-ACC atau diterima oleh Kemenristikti dan didanai oleh Kemenristikti dan menghasilkan karya yang terbaik. Terima kasih, mudah-mudahan penyampaian saya lebih bisa diterima dan bermanfaat untuk Bapak Ibu di luar sana
Dan mohon maaf juga kalau penyampaian kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.